tetapi dia belum merasa bahagia hidupnya. Jadi kebahagiaan itu terletak di mana? Nah, bahagia itu terletak di hati kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang berbahagia, saya bisa berjumpa dengan para pemirsa dalam keadaan insya Allah bahagia, dan walaupun dalam situasi yang sangat memprihatinkan karena pandemi COVID-19 yang melanda di tanah air kita. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bahagia di bulan Ramadan itu seperti apa, di mana dan bagaimana. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puasa Ramadan merupakan ibadah untuk melakukan penguatan iman, revitalisasi iman, juga penguatan spiritual dan penguatan kemanusiaan agar kita bisa meraih derajat yang paling mulia sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat 49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di hadapan Allah yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Nah, para pemirsa, dengan selalu melakukan penguatan iman, diharapkan kualitas kemanusiaan seorang muslim akan terpelihara, bahkan bisa ditingkatkan agar kita mampu melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dan kekhalifahan. Pada puasa Ramadan, kita akan melatih diri untuk meningkatkan derajat menuju takwa yang sesungguhnya. Puasa dalam arti bahasa adalah menahan diri atau mencegah dari sesuatu. Dalam istilah, puasa itu diartikan menahan diri dari makan minum, hubungan seksual suami istri pada siang hari, dan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa itu sendiri sejak dari terbit matahari hingga sejak dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sunnah Rasulullah, puasa itu juga menahan diri dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa itu sendiri, seperti halnya yang memang dibenci oleh Allah. Contoh, bertengkar misalnya, berkata jorok, qauluzur istilahnya, memandang sesuatu yang hukumnya haram, berbohong, curang, berbuat yang merugikan orang lain, dan seterusnya. Para pemirsa, bagi seorang yang terbiasa dengan lingkungan dia hidup dengan longgar, misalnya saja nafsu memandang yang bukan muhrimnya atau memandang yang seharusnya itu haram, itu dianggapnya nggak apa-apa. Nah, ini suatu kebiasaan ya. Atau bagi temanten baru misalnya, ya, untuk menahan berjima di siang hari adalah merupakan pertarungan hawa nafsu yang demikian harus dikendalikan hingga maghrib tiba. Nah, itu adalah merupakan perjuangan untuk melawan hawa nafsu yang tidak ringan tentu saja. Perjuangan yang tidak ringan untuk mencapai derajat takwa dalam ibadah puasa itu ketika
ketika bagi yang bersangkutan ternyata mampu meraihnya, maka disitulah makna kebahagiaan. Makna kebahagiaan atas kemenangan melawan hawa nafsunya sendiri. Benar apa yang dikatakan Imam Ghazali, bahwa kebahagiaan itu datang di saat manusia itu sendiri mampu mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengacu pendapat Imam Ghazali di atas, ternyata ya kebahagiaan itu sangat erat kaitannya dengan ketakwaan. Ya, sangat erat sekali. Sebagaimana juga manusia atau kita semuanya kaum muslimin kalau sesudah sholat selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di firman Allah surat Al-Baqarah ayat 201. Doa sabu jagat ini memang mengharapkan kita hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, para pemirsa, bahagia itu terletak di mana toh? Apakah di kekayaan harta kita, jabatan kita, atau keluarga, anak suami istri, atau ilmu kita? Semuanya itu adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan selagi cara memperolehnya dan memanfaatkannya dalam rangka mencapai keridhaan Allah tentu saja. Bukankah di antara manusia ada yang memiliki semuanya yang tadi saya sebutkan itu sarana kebahagiaan, ya, tetapi dia belum merasa bahagia hidupnya. Jadi kebahagiaan itu terletak di mana? Nah, bahagia itu terletak di hati kita masing-masing. Dalam hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW yang bunyinya, ala fil jasadi mudghah. Beliau mengingatkan, ala, kata beliau, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia atau tubuh manusia itu ada segumpal darah. In soluhat fasoluhat, in soluhat soluhal jasadu kulluh, fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Rasulullah mengingatkan, apabila segumpal darah yang namanya disebut itu baik, ya, yang namanya disebut segumpal darah di dalam jasad masing-masing kita ini baik, maka seluruh perbuatan kita akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila segumpal darah itu buruk, maka buruklah semua perbuatan. Ingat kata Rasulullah, apa itu? Wahyal qalb, dia itu adalah hati. Para pemirsa yang budiman, peringatan Rasulullah SAW di atas bahwa bahagia itu ditentukan oleh kualitas hati kita masing-masing. Baik dan buruknya hati memberikan pengaruh besar terhadap ketenangan, ketentraman, dan kedamaian hidup seseorang. Hati yang baik dan tenang akan senantiasa memancarkan kesejukan dalam ekspresi pelaku seseorang, dalam ekspresi perilaku dan tingkah laku seseorang. Sebaliknya, hati yang gusar, marah, buruk, berniat jahat misalnya, akan membuahkan perilaku yang jahat pula, perilaku yang tidak baik pula. Itulah pentingnya hati kita ini harus senantiasa baik. Terkait dengan masalah itu, marilah para pemirsa pada bulan Ramadan yang dirahmati Allah ini kita berpuasa dalam rangka untuk menjauhkan diri dari hati yang tidak baik. Oleh karena itu kita ingat bahwa puasa itu adalah perisai, penangkal dari api neraka. Ya, bunyinya hadis itu begini. Kullu amali banu adama lahu illa siyama fa innali wa ana ajzi asyamu junnatun.
Setiap amal Bani Adam atau manusia itu baginya. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh manusia, semuanya itu adalah tanggung jawabnya baginya, ya. Kecuali puasa. Kemudian fa'innahu li, maka amalan puasa itu bagiku, maka akan aku balasnya puasa itu. Nah, puasa itu adalah junnah, perisai. Puasa itu adalah penangkal dari kejahatan, penangkal dari api neraka. Ketika seseorang misalnya oleh temannya diajak semula bercanda kok kemudian bertengkar, diajak untuk ngerasani orang lain ketika saat berpuasa misalnya, bahkan diajak untuk bermusuhan, bertengkar, ya. Semula berdiskusi kok jadi malah bertengkar. Nah, maka dianjurkan dalam hadis tersebut, ya, supaya mengatakan innimru'un shaimun, sesungguhnya aku sedang puasa. Jadi kalau kita di lingkungan kita tidak mendukung, ternyata kita diajak berbuat yang akan merusak puasa kita, hendaklah kita ingat bahwa kita ini sedang puasa. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan tahun 1441 kali ini kita dapat memenuhi amalan-amalan yang bisa menumbuhkan hati kita tenang, seperti hanya membaca Al-Quran dengan tadarus bersama sekeluarga di rumah misalnya, atau taraweh bersama dengan keluarga, berbuka, menyegerakan berbuka bersama dengan keluarga, sahur bersama dengan keluarga, semuanya itu kita lakukan hanya semata untuk ridho Allah dan beribadah kepada Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang berbahagia karena kita telah memenangkan sesuatu dari godaan hawa nafsu, menjadi orang yang takwa, memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu puasa Ramadan. Demikian para pemirsa apa yang bisa saya sampaikan. Marilah dengan puasa hati kita pertahankan untuk senantiasa bahagia, tenang, damai, dan tentram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.